Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Alfrela Fala Virgo Baldi, NPM C10180164. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir kuliah Pasar Modal dan Manajemen Portofolio yang dibimbing oleh Ibu Mirza Hayadis Marlina Unilay. Dalam tugas akhir ini, saya akan mengambil sebuah perusahaan di Indonesia, yaitu perusahaan RJCK atau PT Arci Indonesia. PT Arci Indonesia Tbk ini mempunyai kode saham yaitu ARCIJK. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 September 2010. Dan perusahaan ini adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral, yaitu emas dan juga perak. Nah, perusahaan ini dikendalikan oleh Peter Sondag yang memiliki lokasi tambang emas di Tokatindung yang terletak di Sulawesi Utara. Nah, per tanggal 30 Desember 2020, perusahaan ini sudah memiliki 747 karyawan, yang dimana perusahaan ini bertempat atau berletak di Menara Raja Wali di DKI Jakarta. Pembahasan yang pertama yaitu analisis fundamental. Nah, di mana analisis fundamental ini yaitu mempelajari atau menganalisa kondisi perusahaan dalam hal keuangan, operasional, dan bisnis, serta prospek ke depannya. Analisis keuangan ini umumnya dilakukan dengan meninjau laporan keuangan serta rasio-rasio keuangan. Dari hasil analisis tersebut, seorang investor dapat menggunakan untuk menentukan beli atau tidaknya sebuah saham. Namun, jika ingin menggunakan analisis fundamental untuk membeli saham, melihat kondisi perusahaan saja belum cukup ternyata. Nah, ada beberapa langkah penting lain yang harus dilakukan, yaitu kita harus melihat dari segi keadaan ekonomi secara makro, lalu kondisi industri di mana perusahaan tersebut ada atau berada. Nah, dua hal tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga saham suatu perusahaan. Kondisi ekonomi makro mendukung industri tersebut sehingga berkembang pesat akan menaikkan harga saham perusahaan. Namun, pada kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan dari PT Arci Indonesia Tbk dan juga rasio-rasio keuangannya. Nah, untuk menentukan investor ini lebih baik menanam sahamnya atau tidak di perusahaan Arci tersebut. Di sini saya akan menunjukkan beberapa laporan keuangan dari PT Arci Indonesia per tanggal 31 Desember 2020. Pada analisis fundamental, di sini mempunyai 3 rasio keuangan. Yang pertama di situ ada ROE atau Return of Equity, yang dimana rumusnya adalah EAT dibagi equity. Nah, jika dilihat dari laporan keuangan PT Arci Indonesia Tbk, bahwa ROE tersebut mendapatkan hasil 2,46%. Dari mana hasilnya? Yaitu dari perhitungan ini. Nah, lalu untuk ROA di sini yaitu Return of Asset, yang dimana rumusnya adalah EAT dibagi aset. Jika dilihat dari laporan keuangan dari PT Arci Indonesia Tbk, yaitu mendapatkan hasil 0,4%. Dari mana perhitungannya? Dari sini. Nah, yang ketiga yaitu ada NPM atau Net Profit Margin, yang dimana rumusnya EAT dibagi sales. Nah, dari laporan keuangan PT Arci Indonesia Tbk di situ kita mendapatkan NPM sebesar 1,44%. Nah, dari mana perhitungannya? Dari sini. PT Arci Indonesia Tbk atau Arci mencatat pendapatan konsolidasian sebanyak 142,4 juta US dollar pada semester pertama tahun 2021. Meningkat 9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang dimana sebesar 130,1 juta dolar atau US dollar. Nah, peningkatan ini
terutamanya didorong oleh kenaikan harga rata-rata penjualan emas menjadi 1,802 per ons US dollar dibandingkan dengan 1,656 US dollar per onsnya. Laba bersih dari perseroan mengalami peningkatan sebesar 24% menjadi 32,6 juta US dollar. Terutama peningkatan laba bersih ini didorong oleh harga-harga emas atau penjualan emas yang lebih tinggi sebesar 9% serta penurunan dari biaya penambangan sebesar 16% dari 3 US dollar per 35 per ton. Penurunan biaya pengembangan sebesar 16% dari 3,35 per ton US dollar menjadi 2,83 per ton US dollar. Nah, begitu dengan EBITDA di mana perseroan yang mengalami peningkatan sebesar 5% menjadi 75,5 US dollar. Lalu, jika dibandingkan pada semester pertama tahun 2020 bahwa adanya peningkatan sebesar 5%. Lalu pembahasan yang kedua yaitu ada analisis teknikal. Nah, analisis teknikal di sini adalah teknik untuk memprediksi pergerakan harga saham dan indikator pasar saham yang lainnya berdasarkan pada mata atau data pasar historis seperti informasi, harga, dan juga volume. Nah, teknik analisis ini atau analisis teknikal ini lebih berfokus terhadap apa yang sebenarnya terjadi di pasar, grafik pergerakan yang berdasarkan aksi pasar meliputi harga dan juga volume. Di sini ada contoh dari grafik atau saham yang berada di PT Arci Tbk atau Arci Indonesia Tbk. Grafik saham PT Arci Indonesia di sini bahwa dilihat dari setiap harinya harga saham tersebut mengalami kenaikan. Nah, pada grafik saham di sini sudah jelas bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 harga saham PT Arci Indonesia Tbk ini sudah berada atau sebesar 615.000. Nah, yang dimana menurut saya bahwa perusahaan ini layak dan baik untuk investor menanam saham di sini. Mengapa demikian? Karena ketika perusahaan emiten atau saham dikatakan untuk diinvestasikan sahamnya yaitu harus memenuhi syarat atau kriteria dari analisis fundamental atau analisis teknikal. Nah, syarat analisis fundamental yaitu yang pertama memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 500 miliar. Lalu, emiten ini memiliki model bisnis yang jelas dan baik. Perusahaan ini juga harus konsisten dalam meningkatkan laba atau saham dari kuartal ke kuartal. Lalu, perusahaan juga tidak memiliki utang yang lebih besar dari debt equity ratio, lalu saham menjadi market leader dan juga price in ratio rata-ratanya tidak jauh berbeda. Nah, dari analisis fundamental di sini bahwa PT Arci Indonesia Tbk mempunyai DER yaitu sebesar 5,36 dan EBITDA-nya sebesar 9,8 pada tahun 2020. Sekian dapat saya sampaikan. Terima